Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Kita akan mulai perkuliahan kita pada hari ini menyambung sebagaimana perkuliahan kita pada sebelumnya. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa dulu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh barakah dalam memperoleh ilmu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita absen dulu mahasiswa yang hadir pada hari ini. Ad-Dalila Dir, Fitria Rehatun, Jenny Rosliana Dir. Baik, kita akan lanjut perkuliahan kita. Tapi sebelum kita masuk kepada perkuliahan kita, maka saya akan kembali mengingatkan kepada saudari sekalian terkait dengan materi kita di minggu yang lalu. Baik, minggu lalu kita membahas terkait dengan sirah nabawiyah secara urgensi dan secara ruang lingkup. Apa yang kalian ketahui dengan sirah? Sejarah. Lalu, apa itu sejarah? Sejarah. Ya, silakan. Sejarah adalah kajian ilmiah tentang pengalaman manusia di masa lalu berdasarkan data atau sumber yang tersedia seperti dokumen, artefak, tulisan, dan rekaman lainnya. Baik, berarti sejarah itu adalah kejadian masa lampau yang dapat kita lihat sekarang berupa dokumen, kemudian artefak, dan lain sebagainya. Lalu sejarah itu memiliki urgensi atau keutamaan. Mengapa sejarah itu penting untuk dibahas? Ada yang tahu mengapa urgensi dari sejarah itu atau sirah nabawiyah itu? Apa urgensinya? Siapa? Ya, silakan. Membangun pola pikir dan karakteristik. Oke, ada lagi? Apa lagi urgensi? Mengenal identitas diri. Lalu ada lagi? Ya, silakan. Panduan mengambil keputusan strategis di masa depan. Oke, lanjut. Ada lagi? Silakan. Membangun kepribadian muslim. Membangun kepribadian muslim. Jadi, beberapa urgensi terkait dengan sirah nabawiyah itu rata-rata mencari apa hal yang akan diambil ke depannya, belajar dari sejarah. Hari ini kita akan membahas kondisi Jazirah Arab dan sebelum masa kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu kita udah share silabus dari perkuliahan kita ini. Ada berapa pembahasan yang akan kita bahas? 5. Ada 5 pembahasan. Yang pertama apa? Sebelum kelahiran Rasulullah. Lalu yang kedua? Sistem politik dan kemasyarakatan. Yang ketiga? Sistem kepercayaan. Yang keempat? Kebudayaan Jazirah Arab. Dan yang kelima? Kejadian penting ketika Rasulullah lahir. Oke. Dari pembahasan itu kita akan membahas satu persatu dari materi yang akan kita diskusikan pada hari ini. Berikut adalah pembahasan kita pada hari ini sebagaimana sambungan perkuliahan kita pada minggu yang lalu. Kita akan membahas kondisi Jazirah Arab dan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk kepada pembahasan kita terkait dengan kondisi Jazirah Arab sebelum masa Rasulullah lahir dan masa kelahiran Rasulullah, maka saya akan menjelaskan tujuan perkuliahan kita pada hari ini adalah yang pertama untuk menganalisis bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, kita akan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang membuat bangsa Arab dikatakan jahiliyah pada saat itu, Jazirah Arab jahiliyah. Lalu faktor-faktor apa yang mendukung
keberlangsungan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kajian nanti, dari materi yang akan kita jelaskan pada hari ini, yang akan saya jelaskan pada hari ini, kita akan menganalisis hal tersebut. Jadi, pertanyaan pertama, kenapa dikatakan Jazirah Arab? Kenapa dikatakan Jazirah Arab? Jazirah Arab itu sebenarnya bukan wilayah yang luas, bahkan lebih luas Indonesia daripada Jazirah Arab. Hanya saja, kenapa namanya Jazirah Arab? Karena orang Arab yang paling pertama itu suka membesar-besarkan. Jadi orang Arab itu nggak pernah mau kalah. Orang Arab itu selalu ingin merasa hebat, sehingga mereka menggunakan kata jazirah yang berarti wilayah yang luas. Walaupun Jazirah Arab ini hanya diapit oleh 3 pulau, 3 lautan. Lautan Timur, Lautan Barat, dan Lautan Selatan. Lalu, bagaimana perilaku orang Arab pada masa sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang Arab itu yang pertama, mereka tidak memiliki ideologi. Ideologi negara tidak ada. Karena apa? Karena pada masa sebelum Rasulullah lahir, Arab itu berdiri atas suku. Jadi suku A, suku B, suku C. Dan suku yang terkuat di Arab Saudi pada saat itu adalah suku Quraisy, sebagai pemegang tampuk kekuasaan yang disuruh menjaga Ka'bah. Dari segi kemunduran tersebut ada satu sisi yang sangat baik, yaitu ekonomi. Di Arab itu sudah diberlakukan sistem perdagangan internasional pada saat itu. Di Indonesia belum ada, bahkan negara Indonesia belum ada. Jadi walaupun Arab Saudi, kita tidak bicara Arab Saudi tapi Jazirah Arab secara keseluruhan, walaupun pada saat itu kemunduran peradaban pada saat itu ada, hanya saja perekonomian pada saat itu sangat maju. Karena perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Arab pada saat itu sudah perdagangan internasional. Ada beberapa kejadian penting masa kelahiran Rasulullah. Kejadian penting yang pertama adalah Ka'bah. Pada saat itu Ka'bah mau diserang, dihancurkan oleh siapa? Pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Ya, betul, Abraha kan? Ya. Nah, apa alasannya? Apa alasannya? Nampak kan? Apa alasannya? Karena Abraha memiliki sebuah gereja yang dinamakan Gereja Al-Quds. Baiklah, berikut adalah biografi singkat dari Rasulullah SAW dan para kerabatnya. Ya, selanjutnya apa kegiatan kita? Mari berdiskusi. Oke, di sini karena kita ada berdelapan, maka saya akan membentuk dua orang satu kelompok sebagai kelompok diskusi. Pas ya, udah 2 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Agak geser aja sedikit, nah, biar nampak kelompoknya. Oke. Baik, dari pembahasan kita ini saya akan memberikan 4 pertanyaan, 1 pertanyaan per kelompok. Yang pertama, kelompok 1, kenapa Jazirah Arab pada saat itu? Kepada kelompok 2, saya akan bertanya, silakan nanti diskusikan. Apakah praktek kesukuan ini masih berlaku hingga Rasulullah lahir dan diangkat menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Baik, silakan didiskusikan kepada kawannya berdasarkan materi yang disampaikan tadi. Melakukan sesi diskusi terkait dengan materi yang telah dijabarkan tadi. Berikut kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kira-kira apa jawabannya? Kepada kelompok 1 dulu, silakan memaparkan bagaimana. Silakan berdiri, bagaimana? Lihat aja. Di sini kami akan memaparkan hasil dari
Diskusi. Diskusi kami berdua yang dari pertanyaan yang apakah benar zaman sebelum Rasulullah lahir adalah zaman jahiliyah, padahal ekonomi Jazirah Arab bagus dan pada zaman itu. Yang akan dijawab oleh Baik, saya akan menjawab. Walaupun ekonomi saat itu sangat bagus, perdagangan bangsa Arab sudah menambah perdagangan internasional, tapi akidah atau keyakinan di Jazirah Arab masih jauh dari kata beradab karena masih menerapkan praktik paganisme serta meyakini tahayul-tahayul seperti membunuh bayi perempuan yang mereka yakini jika memiliki bayi perempuan akan membawa kepada keburukan. Oke, baik. Berarti kelompok 1 memang benar bahwa masa tersebut adalah masa jahiliyah. Baik, lanjut kepada kelompok 2. Silakan. Apa pertanyaannya tadi? Sebelumnya pertanyaannya, apakah praktik kesukuan ini masih berlaku setelah Nabi Muhammad SAW lahir dan diangkat sebagai Rasul? Yang akan dijawab oleh teman saya. Baik, saya akan menjawab, iya masih berlaku dan sangat membantu dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena pada beberapa kondisi Rasulullah terbantu dengan kesukuan beliau sehingga tidak ada yang berani secara terbuka mengganggu Rasulullah. Ya, oke. Berarti kesukuan sangat membantu dalam dakwah Rasulullah SAW. Sebagaimana tujuan awal perkuliahan kita yaitu untuk menganalisis bagaimana keadaan Jazirah Arab sebelum Rasulullah lahir, dapat disimpulkan bahwa kemunduran yang terjadi adalah kemunduran dari segi akidah, bukan dari segi ekonomi. Karena ekonomi pada saat itu maju pesat. Lalu beberapa kejadian penting dapat kita analisis bahwa kejadian sebagaimana pengertian atau urgensi dari sejarah adalah untuk mencari ibrah dari kejadian-kejadian masa lampau. Sekarang dapat kita lihat bahwa hal itu sama. Hanya saja orangnya berbeda. Di mana sejarah itu hanya ada 3 yang berbeda. Di dalam sejarah hanya ada 3 bahagian komponen yang berbeda. Selebihnya sama. Yang pertama orang dalam sejarah itu pasti berubah, tapi apa yang dilakukan orang tersebut sama. Contohnya Abraha ada rasa cemburu, ada rasa iri karena gerejanya sendiri tidak ada yang datang. Sama seperti orang jualan pada saat sekarang, ditengok tetangga sebelah jualannya lebih laris, maka ada kecemburuan, ada iri. Maka kejadiannya sama, hanya saja orangnya beda. Yang kedua, lokasinya berbeda, ya kan? Tapi kejadiannya sama-sama jualan. Abraha jualan gereja, tapi ada jualan lain orang, tapi dalam hal ini dia bukan jualan, ya. Lalu yang ketiga, waktunya itu masa lalu, tapi sekarang sama waktunya. Oke? Kita melihat bahwa kejadian dulu ada, tapi sekarang juga ada, hanya saja beda orang, beda tempat, dan beda waktu. Baik, terima kasih kepada saudari-saudari sekalian telah mendengarkan materi kita pada hari ini terkait dengan keadaan Jazirah Arab pada masa sebelum Rasulullah SAW lahir hingga Rasulullah lahir. Sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, saya akan mengirim link kuis yang akan kalian kerjakan di rumah, dan batas akhir pengumpulan pada jam 5 sore hari ini. Mungkin sampai situ saja perkuliahan kita pada hari ini. Dan akan kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.